Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafda dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, akan memberikan analisis saya mengenai video yang dipaparkan oleh Ibu dosen pembimbing berkaitan dengan peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Di dalam penanggulangan bencana, kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bahkan hal ini selalu ada dalam setiap tahunnya di negara yang kita cintai ini. Saya yakin teman-teman semua mengetahui apa itu bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non-alam, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana itu bisa jadi bencana alam maupun bencana non-alam. Ada beberapa jenis bencana yang selalu sering terjadi di negara kita ini. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus yang selalu sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita ini. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Gunung meletus merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Ini merupakan bagian dari jenis-jenis bencana alam yang sering terjadi di negara kita ini. Dan ini semua butuh sebuah penanggulangan demi menyelamatkan masyarakat kita. Indonesia sendiri telah menyadari bahwa masalah kebencanaan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempa bumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh sekitarnya pada tahun 2004 lalu. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multidimensi, mengingat Indonesia juga termasuk negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia berdasarkan data yang dikeluarkan PBB untuk strategi internasional pengurangan risiko bencana. Menyikapi kebencanaan yang terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak, baik itu oleh pihak pemerintah dan juga lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana sangatlah penting. Secara formal, pemerintah telah membentuk Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat kabupaten atau kota. Dari sisi non-formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di tingkat nasional berbentuk Platform Nasional atau PLANAS yang terdiri dari unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Ada beberapa tanggung jawab yang harus ditanggung-jawabi oleh pemerintah dalam menanggulangi bencana. Yang pertama itu pengurangan risiko bencana. Yang kedua, perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Ketiga, penjaminan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Yang keempat, pemulihan kondisi dari dampak bencana. Kelima, pengalokasian APBN yang memadai. Yang keenam, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, pemeliharaan arsip ataupun dokumen yang bersifat otentik dan kredibel. Namun kenyataannya tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan teknologi kita dalam penanggulangan bencana masih sangatlah minim. Berdasarkan data BMKG, jumlah sirine tsunami di seluruh Indonesia hanya berjumlah sekitar 255 unit. Yang mana dari jumlah tersebut, 55 diantaranya itu adalah milik BMKG dan 200 lainnya itu adalah milik komunitas. Sementara soal buoy tsunami, berdasarkan data BNPB, ada 22 buoy yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua.
Dari jumlah tersebut 9 unit milik negeri kita, 10 milik Jerman, 1 milik Malaysia, dan 1 lagi milik Amerika Serikat. Tapi sayangnya, semua alat ini tidak berfungsi akibat kurangnya biaya pemeliharaan dan operasi. Padahal kita semua tahu, pendanaan penanggulangan bencana di Indonesia cukuplah banyak. Pertama itu dana DIPA, itu terdiri dari APBN dan APBD, dana kontingensi, dana on-call, dana bantuan sosial berpola hibah, dana yang bersumber dari masyarakat, dan dana dukungan komunitas internasional. Dengan arti lain, pendanaan terhadap penanggulangan bencana di negeri kita ini cukup banyak. Tetapi masih saja penanggulangan bencana kita minim akan teknologi penanggulangan bencana dan masih kurangnya perawatan serta operasinya dikarenakan kekurangan biaya. Sehingga dengan beberapa slide tadi, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bagaimana peran pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat dalam penanggulangan bencana. Karena ada keluarga, ada nyawa yang menjadi taruhannya. Namun ini semua bukan hanya saja pemerintahan, melainkan sebuah kerjasama untuk cita-cita bersama, baik itu pemerintah maupun lapisan masyarakat. Peran pemerintah akan sangat berjaya ketika semua bekerja sama dalam penanggulangan bencana. Kebersediaan masyarakat dalam mendengarkan arahan pemerintah akan semakin mempermudah untuk pemecahan masalah. Kita sebagai masyarakat selalu menanti kerja pasti kalian di sini. Dan bukalah pintu hati karena kami letakkan semuanya pada tempatnya. Dana-dana pergunakan untuk kemajuan teknologi kita dan jangan menyalahgunakannya. Sehingga sampailah kita pada slide terakhir. That's all. Thank you very much. Salah kata saya mohon maaf, salah tingkah saya mohon maaf. Saya tahu materi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan sangat dekat dengan kata kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.